Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat sejarah. Saya Muhammad Sofyan dari jurusan Sejarah Islam. Ingin memaparkan sejarah tentang perang Karbala dan meninggalnya Sayyidina Husain di saat perang itu. Pertempuran Karbala adalah peperangan antara pasukan Husain bin Ali melawan tentara Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Peperangan yang terjadi di dekat sungai Efrat ini berlangsung pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Dalam pertempuran ini, kubu Husain bin Ali yang jumlahnya jauh lebih sedikit harus menerima kekalahannya meski secara militer. Skala pertempuran ini tidak besar, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan pertempuran Karbala dianggap sebagai peristiwa yang menandai dimulainya perpecahan Islam Sunni dan Syiah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan, muncul perselisihan di antara umat muslim tentang siapa yang pantas menggantikannya. Sebagian besar masyarakat akhirnya menerima pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Namun selalu ada pihak yang merasa bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan juga menantu Nabi Muhammad, adalah pilihan yang lebih baik ketika Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, dibunuh oleh kaum oposisi yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah berikutnya. Namun Ali bin Abi Thalib juga dibunuh dan kekuasaan akhirnya dilebut oleh lawannya, yakni Muawiyah. Di saat yang sama, kaum muslim di Kufah segera membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah selanjutnya untuk menghindari peperangan perebutan kekuasaan lebih lanjut antara Muawiyah dan Hasan. Kedua belah pihak sepakat mendatangi perjanjian Hasan Muawiyah. Jalannya perang dan akhir salah satu isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa kursi kekhalifahan akan diberikan kepada Hasan apabila Muawiyah meninggal lebih dulu. Namun Hasan yang notabene lebih muda ternyata meninggal lebih dulu karena diracun. Alhasil oleh pihak Muawiyah perjanjian sebelumnya dianggap batal. Muawiyah lantas berusaha memastikan bahwa putranya Yazid akan diterima sebagai khalifah. Berikutnya, berbeda dengan proses pemilihan khalifah sebelumnya, Muawiyah meminta semua pendukungnya untuk bersumpah setia kepada Yazid. Setelah naik tahta, Yazid menulis surat kepada gubernur Madinah akan menuntut kesetiaan dari Husain bin Ali adik Hasan. Padahal masyarakat banyak yang tidak puas dengan pemerintahan Yazid. Husain segera memanfaatkan peluang tersebut untuk merebut kembali tahta kekhalifahan. Terlebih lagi, ia juga dipastikan akan mendapat dukungan dari muslim di Kufah atau Irak. Hal ini yang menjadi penyebab pertempuran Karbala. Pasukan Husain dikepung mengetahui rencana Husain. Yazid langsung mempersiapkan pasukannya yang berjumlah 3.000 hingga 5.000 pasukan. Yazid sendiri tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan mempercayakan tanggung jawab pemimpinan perang kepada sepupunya, yaitu Ubaidillah bin Yazid pada 9 September 680 Masehi. Husain meninggalkan Mekah bersama sekitar 100 pendukungnya yang terdiri dari anggota keluarga terdekat, yakni Nabi Muhammad SAW, termasuk wanita dan anak-anak di perjalanan. Rombongan ini mendapat kabar buruk bahwa Kufah telah berhasil
telah berhasil dibungkam oleh Yazid. Kendati demikian, para pendukung Husain tidak gentar melanjutkan perjalanan mereka ke Kufah. Ketika Husain dan pendukungnya memasuki dataran Karbala, pasukan Umayyah telah menghadang dan kemudian mengepung mereka. Pada hari ke-9 Muharram, pasukan Husain telah kehabisan persediaan makanan dan minuman. Hanya memiliki pilihan menyerah atau mati. Sebab apabila tidak menyerah, mereka hampir dipastikan akan mati karena kalah jumlah. Husain sebenarnya membebaskan pengikutnya untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak mau meninggalkan Husain. Pada 10 Oktober, perang telah berkecamuk sejak subuh, di mana para pendukung Husain mulai maju menghadap musuh. Meski telah berjuang sekuat tenaga, kekuatan mereka tetap tidak sebanding dengan pasukan Umayyah. Menjelang siang hari, pendukung Husain banyak yang telah tewas dibantai, termasuk anak-anak. Meski Husain juga telah terluka parah akibat dipanah di sekujur tubuhnya, ia masih berusaha bangkit hingga akhirnya meninggal karena dipenggal kepalanya oleh kaum Muawiyah. Pertempuran pun diakhiri setelah sekitar 70 orang dari pihak Husain terbaring tidak bernyawa, sementara dari kubu Umayyah hanya kehilangan sekitar 88 orang dari ribuan pasukannya. Tragedi tewasnya Husain bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW mengejutkan umat muslim. Citra Yazid pun semakin buruk dan pertempuran Karbala menjadi salah satu sebab Bani Umayyah dapat digulingkan sekitar 7 dekade kemudian dalam peristiwa pemberontakan berdarah. Sebelum meletusnya pertempuran, umat muslim sebenarnya telah terbagi menjadi 2 faksi politik. Akan tetapi perbedaan syariat dan akidah belum berkembang. Mungkin segitu sejarah ini terbunuhnya Husain di perang Karbala. Saya sebagai Muharris Sofyan, anak sejarah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.